Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi man walahu amma ba'd. Jamaah salat maghrib sekalian, insyaallah di hadapan kita ada masih waktu 45 menit menjelang waktu Isya. Dalam durasi waktu ini kita niat bersama di ruangan masjid ini, niat thalabul ilmi, dengan berada di masjid juga niat i'tikaf, mendekatkan diri kepada Allah supaya juga duduknya kita ini dinilai sebagai amal i'tikaf. Kita menyimak pengajian ini juga dinilai sebagai amal thalabul ilm, menggenapkan apa yang diberitakan di dalam hadis Rasulullah. Secara maknanya beliau menyampaikan bahwa orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah mempelajari ajaran Allah, Allah turunkan ke dalam hati mereka sakinah dan rahmah, disertakan dengan mereka para malaikat, dan disebut-sebut mereka di sisi Allah dengan kebaikan. InsyaAllah kita melanjutkan tadabbur ayat Al-Quran dari surah An-Nisa, bagian yang terakhir yang sudah kita bahas terkait tentang pro kontra di tengah para sahabat Nabi Muhammad SAW menyikapi orang-orang yang disebut di dalam ayat 88 An-Nisa itu sebagai munafik. Munafik di situ karena mereka secara zahir menyatakan pernah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Bagi yang berada di Mekah, mereka dihadapkan dengan pilihan apakah tetap setia sebagai pengikut Nabi Muhammad menjalani proses hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, yang ikut hijrah, ya, yang ikut hijrah itu terbukti bahwa mereka benar-benar sami'na wa ata'na. Tetapi orang-orang yang sudah secara zahir menyatakan menjadi pengikut Nabi Muhammad ketika di Mekah, tetapi pada saat ada panggilan hijrah mereka enggak ikut, sehingga dipertanyakanlah keseriusan mereka menjadi pengikut Nabi Muhammad. Dan lagi pula pada saat ada kontak senjata, ada perseteruan antara pengikut Nabi Muhammad, rombongan Nabi Muhammad yang sudah di Madinah dengan orang-orang musyrik Makkah. Di situ ada orang-orang yang tadinya sudah bilang dia pengikut Nabi Muhammad, tapi ada dalam grup pasukan Quraisy misalnya. Jadi para sahabat yang sudah hijrah itu ragu dia. Ini kalau kita nanti berperang, angkat senjata, tiba-tiba berhadapan dengan orang-orang itu, kalau kita bunuh nanti salah karena mereka adalah pengikut Nabi Muhammad. Nah, di ayat 88 itu sudah diberi petunjuknya bahwa menyikapi orang-orang yang tidak setia dengan Nabi Muhammad itu tidak perlu pro kontra. Hukum zahirnya bahwa mereka tidak bersama Nabi Muhammad SAW, maka tidak usah menjadi keraguan bagi mereka untuk kalau seandainya harus terpaksa harus berhadapan dengan orang-orang itu, ya terpaksa gitu kan, harus. Kalau ternyata adu senjata, ya siapa yang mati duluan aja. Jadi hukum zahir saja yang dipakai. Hukum zahir itu artinya ya faktanya dia di barisan orang-orang yang memerangi Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak usah ragu. Nah, itu ayat 88. Kemudian ayat 89 kemarin itu dijelaskan orang kafir itu, maksudnya yang disindir orang kafir di sini adalah pada saat ini tentu orang-orang yang tidak menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Waddu law takfurun, mereka itu ingin kalian yang sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad, mereka ingin
kalian itu berubah balik lagi menjadi tidak menjadi pengikut Nabi Muhammad. Itu tersebut lau takfuruna kama kafaru. Artinya mereka di pikiran mereka itu pengennya orang-orang yang sudah jadi pengikut Nabi Muhammad itu berubah menjadi anti Nabi Muhammad. Itulah pengen mereka, sehingga mereka sama dengan kalian. Artinya kalian kalau sudah berubah jadi ya sama gitu. Jadi mereka ingin sekali orang-orang yang sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad itu berubah menjadi anti Nabi Muhammad. Oleh karena itu perintah atau larangan di ayat 89 dikatakan orang-orang yang sudah nyata mereka anti Nabi Muhammad. Kalau mereka sudah nyata anti Nabi Muhammad, maka para pengikut setia Nabi Muhammad sebagai bentuk kesetiaan ke Nabi Muhammad, maka jangan pernah berkoalisi dengan orang-orang yang anti dengan Nabi Muhammad. Itu yang dimaksud dalam fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah. Jadi orang-orang yang tadinya mereka sudah jelas-jelas tidak ikut hijrah, jangan berkoalisi dengan dia, jangan bekerja sama dengan dia, kecuali ada faktanya dan buktinya mereka sudah ikut pindah dari Mekah ke Madinah. Tapi sebelum ada tanda itu, maka jangan pernah bekerja sama dengan mereka. Anggap mereka sebagai musuh karena mereka anti dengan Nabi Muhammad. Fa in tawallaw fakhuzuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Kalau mereka sudah jelas-jelas mereka anti Nabi Muhammad, ketemu di tengah jalan dalam kondisi perang, maka tangkap, bunuh. Nah, membaca ayat ini tolong jangan dimaknai wah enak kali menangkap dan membunuh orang, bukan itu. Harus ada konteksnya. Ingat, konteks perang, bukan di masa damai. Masa damai itu artinya kalau sudah ada perjanjian tidak saling, artinya gencatan senjata misalnya antara Nabi Muhammad seperti setelah perjanjian Hudaybiyah, disepakati 10 tahun tidak ada perang misalnya. Ya udah, di dalam ruang 10 tahun itu jangan ada membunuh musuh di situ, nggak boleh. Ini jadi ukurannya adalah masa perang. Kalau masa perang ya itu masa perang itu terbuka gitu ya. Nah, ini yang disebut di dalam fakhuzuhum waqtuluhum. Jadi kalau nanti orang mana tahu misalnya non muslim membaca terjemahan ayat ini, lalu dia potong, ya kan? Dia potong. Mak, ngeri kali ajaran Islam tuh main takap dan main bunuh misalnya. Padahal ada konteksnya, ayat ini menceritakan tangkap dan bunuh. Itu karena kan kata bunuh itu kan ganas gitu ya, beringas. Kesannya ajaran Al-Quran itu kok nyuruh bunuh orang gitu kan. Ada konteksnya dalam keadaan perang, bukan dalam keadaan damai. Keadaan itu dibagi dua, perang atau damai. Kalau kita sekarang di Indonesia dalam keadaan damai, kita dengan warga negara Indonesia apapun agamanya kita sepakat sedang damai, bukan sedang perang kita. Jadi jangan amalkan ayat ini nanti tangkap bunuh gitu, nauzubillah min zalik. Nah, wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira, dan jangan kalian jadikan siapapun dari mereka yang tadi anti dengan Nabi Muhammad itu jangan jadikan teman koalisi, jangan ajak mereka bekerja sama apalagi dalam hal urusan berkeamanan atau urusan perang. Nah, kemudian kita lanjutkan ke ayat 90. Di sini ada pengecualian, diawali dengan kata illa, kecuali. Artinya apa? Orang-orang ini tidak boleh ditangkap, nggak boleh dibunuh. Nggak boleh ditangkap, nggak boleh dibunuh. Siapa itu? Illa alladziina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq aw ja'ukum hasirat suduruhum aw ayyuqatilukum aw yuqatilu qaumahum walau syaa Allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaikumus salama fama ja'alallahu lakum 'alaihim sabila. Ini ayat 90 dari surah An-Nisa ini bisa juga kita bilang inilah ayat yang memberikan petunjuk diplomatik antar negara. Artinya gini, kenapa dihubungkan dengan ayat diplomatik? Karena begini, ayat ini mengaturkan kalau ada grup masyarakat di masa ayat ini turun, ya ini di masa ayat ini turun, kan
model masyarakat di Arab zaman ayat ini turun kan nggak ada kerajaan, adanya kabilah-kabilah, grup-grup masyarakat. Grup-grup masyarakat ini pun kadang nggak ada teritorialnya, hanya dikenal ini desa ini desa ini gitu. Tapi mereka sudah biasa juga ada koalisi, ya kita bekerja sama dengan grup ini, suku ini, desa ini bekerja sama ada. Nah, ayat ini memberi petunjuk kalau grup masyarakat yang mereka ada ikatan kerjasama dalam makna perdamaian. Jadi di masa Nabi Muhammad sudah di Madinah itu paling banyak Nabi mengirim bahasanya diplomatnya, kalau utusannya ke desa-desa gitu. Untuk apa? Untuk menyampaikan Nabi Muhammad utusan Allah sudah datang gitu kan. Berimanlah kalian kepadanya. Kalau perlu kalian datanglah ke Madinah, kalian jumpa kalian sama itu. Kalau ada yang kadang ada perang itu, perang kecil-kecil gitu antar desa itu. Itu namanya Sariyah. Sariyah itu Nabi nggak ikut, beberapa orang sahabat aja sana. Nanti ada yang kontak senjata, ada yang ya udah kami percaya, kami ikut. Nah, nanti antar desa-desa ini oke, kita deal ya. Kamu ikut grup Nabi Muhammad ya? Ya. Sepakat mereka. Dah. Sepakat bahwa mereka ini belum tentu menjadi orang beriman, belum tentu. Pokoknya kami nggak ikut musuhan dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau kamu ajak kami beriman belum. Tapi kalau musuhan nggak, kami siap nggak, kami nggak akan musuhan. Cuma kalau untuk masuk Islam ya nanti dulu. Nah itu nggak apa-apa. Oke, yang penting jangan ada musuhan ya. Nah ini dengan desa-desa, kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada deal ini, oke, kita deal ya, nggak musuhan. Nah ini walaupun ada warganya di situ yang bukan pengikut Nabi Muhammad, itu nggak boleh diganggu, nggak boleh diperangi. Karena apa? Karena sudah ada ikatan kesepakatan untuk tidak saling memusuhi antar desa itu dengan grup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disebut kalau dengan warga desa itu yang sudah ada hubungan dengan kaum di antara kalian dan di antara mereka ada misak. Misak itu kesepakatan. Biasanya isi kesepakatan itu ya tidak memerangi, itu aja. Bahwa dia belum berislam, is okay, tidak masalah. Nanti mungkin, tapi yang penting jangan dulu ada mereka ada kehendak untuk memerangi. Karena kebanyakan warga-warga Arab di zaman itu orangnya sok-sokan memang. Jadi merasa kuat nanti diperanginya, habis itu kalah. Kalau udah kalah kayak gitu selesai dah itu, ya kan? Tapi yang kira-kira belum nggak dia dengar, oh grup Nabi Muhammad kemarin ke desa sana perang loh, lemah juga loh desa itu, tunduk juga. Ya udah kalau kita nggak usah perang lah, tapi yang penting kita nggak ada sepakatan untuk memerangi dah. Nah itu berarti diikat dengan negara desa yang sudah ada hubungan damai dengan dia. Warganya kalau terjadi ketemu di tengah jalan, entah dia lagi sedang kemana, terus jangan disentuh itu. Karena apa? Itu warga sudah ada ikatan damai dengan kita. Oleh karena itu sebenarnya dalam konteks dunia modern sekarang pun sama. Artinya antar negara di dunia ini kita menjalin ikatan diplomatik. Salah satu ada juga organisasi kesepakatan bersama kita di dunia, seperti organisasi perserikatan bangsa-bangsa misalnya. Itu juga terikat perjanjian gitu, tidak saling memerangi. Semua anggota PBB sepakat untuk tidak memerangi sesama anggota. Itu kesepakatannya. Tidak boleh menjajah, tidak boleh menista kedaulatan negara. Itu kesepakatan. Artinya misalnya nih Indonesia dengan Malaysia ada kesepakatan, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Australia, New Zealand, Filipina, Vietnam. Ini semua kita berikat kesepakatan. Maka nggak boleh kita lagi perang. Kecuali siapa yang merang duluan, berarti dia membatalkan kesepakatan. Nah, di sini ditentukan di sini. Kecuali, jadi kalau sudah ada kesepakatan maka dikecualikan, artinya jangan diperangi. Nah, apa saja ketentuannya tadi? Ada kesepakatan. Atau ja'ukum hasirat suduruhum ayyuqatilukum, atau mereka datang ketemu kalian. Kalau zaman ayat turun, datang ketemu Nabi Muhammad, ya Muhammad, aku utusan dari desa ini, kami memohon supaya kami jangan
juga mohon jangan diperangi, kami mau damai saja. Datang mereka menyatakan bahwa tidak ada maksud memerangi grup Nabi Muhammad. Oke, itu pun jangan diganggu. Au ja'ukum hasir sudurum, itu tadi. Terus au yuqatilukum, dan mereka juga sepakat tidak ikut-ikutan dengan memerangi sukunya misalnya. Nah udah, itu namanya ikatan tuh. Nah, jadi sebaliknya nih, maka kalau misalnya ada musuh, terus dia ada koalisi dengan suatu desa juga, berarti koalisi musuh misalnya, maka dan desa yang berkoalisi kita nggak ada ikatan kesepakatan misalnya, maka itu berpotensi diperangi menurut aturan ayat ini. Menurut aturan ayat itu begitu. Maka misalnya nih, kenyataan yang terjadi belakangan ini seperti perang Iran dengan Amerika misalnya, dengan Israel gitu kan. Mereka nggak ada kesepakatan, nggak ada diplomatik. Nah permasalahannya gini, lalu misalnya tersiarlah isu gitu kan, maksudnya dibesarkan misalnya, misalnya Arab Saudi atau warga-warga Arab Saudi memberikan narasi-narasi di medsos misalnya, Iran itu memerangi tetangganya, misalnya kan gitu. Iran itu jahat, dia memerangi tetangganya. Terus sekarang kita uji dengan petunjuk Al-Quran misalnya. Ada nggak alasan Iran memerangi tetangganya? Nah, ternyata itu tadi, karena tetangga ini berkoalisi dengan musuhnya, dan dia udah umumkan dari awal, siapapun yang berkoalisi dengan musuh saya, maka musuh saya, gitu. Jadi kalau seandainya dalam dunia diplomatik manapun, baik diuji dengan standar dunia, standar PBB misalnya, atau diuji dengan standar ayat Al-Quran, tentu ayat Al-Quran yang kita imani kan sebagai wahyu dari Allah, maka sebenarnya nggak ada celah untuk menyalahkan serangan itu. Kenapa? Apa yang diserang Iran misalnya? Diserangnya pangkalan militer Amerika, diserangnya radarnya, dikirimnya drone untuk menyerang yang sifatnya kepentingan musuhnya misalnya. Jadi kalau misalnya didiskusikan, sebenarnya dia itu sedang mengamalkan petunjuk ayat Al-Quran nih gitu. Dia mengamalkan petunjuk ayat Al-Quran ini, dan Arab Saudi pun sadar dia bahwa itu resiko saya, ini resiko saya bekerja sama dengan Amerika. Uni Emirat pun merasa, ya ini resiko saya bekerja sama dengan Amerika, saya meminta Amerika untuk membuka pangkalan militernya di tanah saya. Qatar juga begitu, Kuwait juga begitu misalnya. Sehingga ketika ada perang semacam ini, Iran pun sudah mengumumkan dari awal, yang dimanapun kepentingan Amerika sebagai musuh saya dan Israel, maka akan saya anggap musuh juga gitu. Oleh karena itu pada saat mengunci Selat Hormuz kemarin, yang diumumkan Iran itu, kami mempersilahkan kapal-kapal yang tidak ada kepentingan melewati Selat Hormuz, bagi kapal-kapal yang tidak ada kepentingan dengan musuh kami, yang tidak ada kerjasama dengan musuh kami. Musuh mereka siapa? Amerika dan Israel. Nah masalahnya kebanyakan kapal-kapal besar itu orang tuh yang punya gitu, orang tuh yang punya. Kalau toh bukan mereka yang punya, paling tidak perusahaan join asuransinya dengan perusahaan Amerika misalnya kena juga, meskipun kapalnya milik Korea misalnya, walaupun kapalnya milik Jepang, tetapi perusahaan asuransinya misalnya Amerika yang punya, kena juga pasalnya. Jadi ya akhirnya itulah yang terjadi, pemboikotan di Selat Hormuz itu. Jadi hukum diplomasi ya begitu gitu kan. Normalnya ya kita kalau orang yang bekerja sama dengan musuh, maka itu musuh gitu. Itu sudah aturan mainnya, sudah dari zaman kuno sampai zaman modern itu sama.
Gitu. Oleh karena itu misalnya nih, nauzubillah, misalnya suatu waktu terjadilah keributan antara Indonesia dengan, anggaplah misalnya dengan Cina. Dan Cina ada mitra strategis dia di situ Singapura misalnya. Lalu orang Indonesia apa nggak menganggap Singapura musuh? Ya pastilah, pasti itu. Pasti itu. Jadi nggak harus masalah ini aturan PBB juga bilang begitu, Al-Quran juga bilang begitu, ya sudah. Al-Quran, kita sebagai umat Islam ada petunjuknya gitu. Jadi ayat 90 ini memberikan informasi kepada kita bahwa kalau sudah ada ikatan kerjasama, maka setialah dengan kesepakatan itu wajib. Wajib kita setia dengan kesepakatan itu, wajib. Nah, tentu kalau sudah ada kesepakatan itu, ingat, orang yang kuatlah yang bernyali menjaga kesepakatan itu. Yang berpotensi lemah, yang berpotensi akan yang berkhianat dengan kesepakatan itu pihak yang kuat, yang berpotensi, ya, pihak yang kuat sangat berpotensi untuk mengkhianati kesepakatan itu. Itu biasanya. Kenapa? Ada teori psikologis mengatakan manusia itu kalau dia sudah punya otoritas, dia lupa nilai dia, karena dia punya kekuatan. Nah, itulah ujiannya. Nah, kita yang lemah nih memang disitulah. Yang lemah nih kita berharap orang yang kuat menjaga nilai itu. Tapi sering sekali orang yang kuat ini melanggar nilai itu, karena dia punya power dia. Nah, sering sekali jarang sekali orang yang punya power dan dia menjaga nilai itu. Yang paling sering orang yang tidak punya power selalu demo, jaga nilai, kata orang lemah itu biasanya. Kalau orang kuat lebih cenderung mengkhianati nilai. Nah itu. Nah, kita ajaran Islam nih enggak boleh begitu. Dalam kondisi kamu kuat atau lemah, kamu tuh tetap menjaga nilai itu. Artinya kalau seandainya kau bersepakat, kau pada pihak yang lemah, lawan bersepakatmu orang kuat, terus dia mengkhianati duluan perjanjian dan kesepakatan itu, kamu harus melawan itu walaupun lemah. Itu pula aturan kita. Jadi karena jangan yang pantangnya ajaran Islam itu, kalau orang datang minta damai, berdamailah. Tapi kalau orang mengkhianati kesepakatan, mereka lemparkan kesepakatan itu, kamu pun lemparkan juga. Artinya jangan kau bermohon-mohon, hilang air mukamu, hilang kehormatanmu. Nah itu. Inilah yang diamalkan gerakan Hamas itu. Mereka tidak pernah pada posisi yang kuat, tetapi mereka nggak pernah memohon-mohon untuk minta damai. Dari mana prinsip mereka itu? Dari ajaran Al-Quran. Jadi ajaran Al-Quran ini, kalau orang minta damai, ikutlah damai, tapi jangan kau pernah minta duluan. Itu pula petunjuknya. Meskipun kamu pada posisi lemah. Kenapa? Pada saat kamu posisi lemah, lawan bernegosiasimu orang yang lebih kuat, jangan harap kepentinganmu dimenangkan. Tetap yang dimenangkan adalah kepentingan mereka yang kuat itu. Makanya kadang dalam dunia manusia itulah daya tawar itu perlu. Dalam sebuah analisa misalnya begini, itu antar negara ya, bahkan dalam kasus kita bernegara, satu negara pun itu terjadi loh. Contoh misalnya Aceh itu pada saat dia sudah bergabung dengan Republik Indonesia, lalu dia merasa daerah kepentingannya tidak seperti yang dijanjikan dulu dalam kesepakatan setelah bersatu. Akhirnya orang-orang tokoh-tokoh utama di Aceh itu menyatakan kami keluar dari kesepakatan. Artinya kami tidak ikut lagi dalam Republik Indonesia. Nah, pada posisi seperti itu,
orang Aceh dibanding Indonesia sebagai lawan bersepakatnya, Aceh itu posisi yang lemah zaman itu. Tapi mereka walaupun lemah, mereka berperang, melawan sampai mereka puluhan tahun ada di tengah hutan. Tapi perang, melawan dia, melawan. Banyak ribuan orang mati tuh. Dan orang Aceh ini menjadikan perlawanan itu sebagai daya tawar. Kayak gitu. Itu hukum manusia suka begitu. Sebagai daya tawar. Artinya apa? Apa yang mereka tawar, siap. Kalau ditawarin mau damai, siapa yang minta damai duluan? Ya, ada delegasi dari Indonesia diutus ke perwakilan orang Gerakan Aceh Merdeka berkumpul di Helsinki. Ya, nampaknya kehendak untuk berdamai itu dari Republik Indonesia. Ya sudah, kalau petunjuknya kan kalau ada orang minta damai, layani gitu. Tapi nego lah tawar menawar. Nah, tawar menawarnya akhirnya gimana? Ya lumayan juga poin-poinnya kan, antara lain ya hak otonomi istimewa banget di Aceh itu, bahkan termasuk dalam hal urusan izin usaha bertambangan pun dia tidak harus restu pusat. Sementara daerah-daerah lain harus restu pusat misalnya. Di sana sekelas gubernur pun cukup. Belum lagi bagi-bagi hasilnya untuk mereka lebih banyak ketimbang dikirim ke pusat. Ini tawar menawar mereka. Terus apa pula yang ditawar negara Indonesia, Republik Indonesia ditawar, oke, siap, tapi urusan tentara kalian tidak punya tentara, hanya TNI saja. Itu diterima tuh sama Aceh itu, diterima. Terus apalagi tawaran orang Acehnya, kami yang sudah sekian sebagai organisasi kami Gerakan Aceh Merdeka tidak dibersihkan nama kami di Republik Indonesia, artinya tidak dinyatakan sebagai teroris atau apa, dibersihkan namanya, tidak dibedakan haknya, tidak dipandang masa lalunya, oh dia dulu menyerang melawan Indonesia nanti dipersulit haknya, tidak ada, dibersihkan namanya. Oke, deal. Itu permintaan Aceh. Terus apa lagi? Indonesia minta, oke, serahkan senjata semua, deal. Kayak gitu, serahkan senjata semua. Terus apa lagi yang diminta? Kami minta ada partai politik daerah sendiri. Oke, deal. Terus apa lagi? Ada kami minta perda syariah sendiri. Ya udah, terserah. Itu deal. Enggak masalah. Akhirnya selesai, tanda tangani. Dah. Nah, kesepakatan itu sampai sekarang masih dijaga. Siapa yang akan mengkhianati duluan? Ya udah, dia pengkhianat. Dan yang dikhianati harus punya marwah untuk melawan itu. Itulah kenyataannya. Di Papua juga begitu, ada juga tawar menawarnya itu, otsus, otonomi khususnya. Jadi semua itu ada kesepakatan. Nah, ini pun yang ayat yang kita baca barusan ini dalam hal hukum perang dan damai. Hukum perang dan damai. Jadi kalau sudah ada ikatan damai, maka jangan diperangi. Meskipun dia bukan pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini, walau sya'allahu la sallatahum alaikum falaqatalukum. Kalau Allah berkehendak, bisa saja musuh kalian itu Allah bikin kuasa mengalahkan kalian. Falaqatalukum. Fa ini i'tazalukum falam yuqatilukum. Kalau orang-orang tadi yang sudah ada kesepakatan itu, atau orang-orang yang sudah tidak punya daya upaya lagi, udah lemah, nggak bisa menyerang lagi, itu lam i'tazalukum falam yuqatilukum, belum, nggak ada damai, belum ada kesepakatan, tapi mereka nggak memerangi, tidak ada menyatakan permusuhan, dan mereka bilang kami nyerah dah, kami nggak ikut. Udah, kalau udah bilang nyerah, meskipun mereka belum masuk Islam, tetap mereka aman, nggak boleh diserang lagi. Itu kalau udah nyerah, kami nyerah katanya, ya. Nah, hukum internasional juga gitu. Kalau orang itu udah nyerah, ya sudah, nggak boleh diperangi lagi. Jepang waktu itu kami nyerah katanya, ya sudah, nggak boleh diperangi lagi. Malah Amerika dibangunnya, udah nyerah ya, nggak lawan lagi, nggak. Kami udah kapok dah, udah kapok. Kata Jepang misalnya kan, sudah dipulihkan dia. Ya, jangan dimusuhi lagi ini udah taubat dia nih. Kata Amerika misalnya sama Jepang, dah kita bangun dia nih, kita perbaiki,
Banyak juga harta Amerika masuk untuk membangun balik Jepang tu kan. Nah, sebagai konsekuensi apa? Ya, hukum perang tu begitu. Kalau udah nyerah ya sudah, jangan dihancurkan lagi. Nah, itu. Jadi daya tawar itu penting ternyata. Nah, daya tawar itu kalau di dunia ini sekarang, daya tawar itu modelnya adalah kekuatan bersenjata. Salah satunya nuklir. Nah, itulah daya tawar itu yang mahal itu sekarang. Ya. Jadi kalau jumlah penduduk nggak pernah jadi daya tawar, kecuali untuk daya tawar ekonomi doang. Tapi kalau untuk urusan keamanan nggak, jumlah penduduk nggak menjamin, gitu ya. Tapi yang menjamin itu apa? Senjata, ya, pengaruh kawasan. Oleh karena itu di dunia sekarang daya tawar itu ya nuklir. Kalau ada negara yang punya nuklir, nah pasti agak alot negosiasinya, gitu ya, agak alot. Tapi kalau tidak ada kekuatan senjatanya, pokoknya aku ingin kau begini katanya, nurut aja deh. Nah, itu yang kita takutkan negara kita itu. Pokoknya aku ingin negara kalian harus dibikin begini katanya, undang-undangnya harus begini, bikin undang-undang untuk begini, kata orang luar ke kita. Itu kadang kalau posisi lemah tuh gitu. Jadi kesadaran untuk bernegara kita ini ya, generasi muda ini adalah yang sadar tentang apa pentingnya bernegara, diplomasi. Para pejabat publik kita itu ngertilah dia marwah. Makanya ketika perang Amerika Iran ini tiba-tiba banyaklah sanjungan ke negara Iran misalnya. Terus dipelajari kenapa negara Iran itu begitu. Oh, ternyata pejabatnya orangnya pendidikannya, masyarakatnya pendidikannya tinggi. Terus gini, kalaupun kita salut dengan Iran itu nggak ada hubungannya dengan Syiahnya. Ini juga kita bermasalah aja, nggak ada hubungannya dengan Syiahnya. Orang kalau negaranya digempur, kita pun kalau digempur melawan juga kita itu. Nggak masalah karena Syiah atau bukan Syiahnya, nggak ada. Bahwa mereka rajin belajar dari dulu, itu aja, gitu kan. Tapi kalau digempur melawan balik, ya kita juga kalau digempur melawan balik. Kalau nggak punya senjata, ya pakai apa aja yang kita punya. Ya, sejauh ini dugaan husnuzon aku sih kayak gitu. Ya, kita orang Indonesia nih, kecuali kalau kita udah milih hidup enak, ya kan, takut mati. Kalau takut mati udah selesai, udahlah terserah kaulah, kuasalah negaraku ini, yang penting aku kaya. Kayak gitu mungkin. Itu habislah, nggak ada harga diri itu lagi kalau terjadi. Tapi alhamdulillah jangan kayak gitulah. Ya, jangan kayak gitulah. Jadi yang mahal itu apa tadi? Ada kesadaran warganya untuk kehormatan bangsanya, ya. Dan ternyata kehormatan itu nggak cukup hanya sok-sokan aja ngaku galak-galak, enggak. Butuh dengan ilmu pengetahuan, butuh dengan kesadaran bernegara. Nah, kenapa negara itu bisa kuat, nggak mudah dilumpuhkan oleh negara hebat, negara kuat? Kenapa? Ada sebagian negara itu ada namanya negara Venezuela, ya kan? Nggak ada harga diri negaranya. Masuk negara asing dengan tentara kekuatan, masuk ke negaranya nggak ada hambatan, ya kan? Nggak ada hambatan, ditontonin aja, diambil, diciduk orang tuh kepala negaranya, diborgol orang luar kepala negaranya. Itu puncak kenyataan sejarah yang memalukan dalam sebuah kenyataan sebuah negara dah. Nggak ada betul kehormatan rumah. Kayak rumah, masuk orang suka-suka ke rumah kita, nggak ada kehormatan pemilik rumah tuh. Itu jangan terjadi. Sementara ada satu negara yang Iran ini dibom sama musuh tuh, meninggal kepala negaranya sekejap. Meninggal kepala negara. Pikiran orang yang ngebom, selesai itu, bubarlah negara nih karena pucuknya udah mati gitu. Ternyata tersinggung rakyatnya. Jadi rakyat yang tadinya ada yang anti rezimnya, tapi dengan cara perbuatan musuh kayak gitu, makjang nggak ada betul harga diri negara kita dibikin orang tuh ya. Berbalik, yang tadinya dikira si musuh nih warganya akan demo mengganti rezim, ini nggak benar caranya nih, kita nggak ada harga diri kita di mata orang tuh. Emang kita siapa dianggap orang tuh? Melawan jadinya, akhirnya susah sampai sekarang. Maka susah. Jadi artinya apa? Ada harga diri itu gitu. Ini jangan terjadi kayak Venezuela pula kita di negara di.
Ya, nggak ada harga dirinya. Nauzubillah, jangan, nauzubillah. Ya, itu kok kenapa bisa? Itu kalau kita di dalam negeri terjadi polarisasi yang hebat, itu bisa terjadi. Artinya didukung satu, diperangi satu. Oh, selesai negara kita. Kalau seandainya polarisasi kita diperbesar. Kenapa? Ya syukurlah kalau kepala negara kami mati. Nah, kalau ada kayak gitu warga negara, berarti nggak ada kesetiaan dia ke negara nih. Makanya resikonya bernegara itu memang yang penting itu bersatunya, gitu kan. Kalau di negara kita udah memang berhasil pihak luar memecahnya, udah dia dukung satu, dimusuhnya satu, pecah kita, selesai. Jadi pentingnya persatuan itu memang di situ. Meskipun kita nggak suka sama rezim tuh, selama dia berkuasa nggak ada pilihan lain gitu. Jangan pernah kita misalnya syukurlah kalau di perang musuh. Kayak gitu kayak zaman kita Belanda dulu. Belanda itu kan waktu kemerdekaan kita nih ada yang pro revolusi, ada yang anti revolusi. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi salah satu bencana kalau warga negara ini dibelah kita, hilang rasa kepercayaan kepada penguasa, itu bahaya sebenarnya, bahaya untuk kepentingan nasional kita. Makanya pemimpin itu seburuk-buruknya pemimpin untuk kepentingan ini dia, warganya lebih baik bersatu. Makanya ada syariahnya di kita itu. Boleh nggak kita keluar nenteng senjata melawan penguasa? Ada nggak pembolehannya dalam syariat kita? Nggak ada, nggak boleh. Kenapa? Itu resikonya yang merugikan kita semua. Nah, makanya sabar kalian, kata hadis kan, apabila suatu waktu kalian dipimpin raja, kalian nggak suka sama raja itu, dia sombong, dia pengen haknya didahulukan, hak kalian dibelakangkan. Dia yang paling penting dirasanya, penuhi hak dia. Kata hadis kan gitu, penuhi hak dia. Terus, ya Rasulullah, kenapa nggak kita perangi saja? Enggak, karena akan terjadi fitnah yang besar sama kalian. Itu pula petunjuknya buat kita itu. Jadi ruginya pasti bersama, rugi bersama. Itu PR kita. Makanya hati-hati nanti ke depan suasana di negara kita ini gampang dipecah, ya. Tiba-tiba terbelah warganya. Kalau udah terbelah, enak orang asing masuk tuh. Pas. Ayo kita dukung satu, kita injak satu. Udah, selesai dah. Nah, jadi itu pesan-pesan diplomatik yang ada di ayat ini. Ayat 90, kemudian kita ada 8 menit lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Anda mau tanyakan terkait masalah ayat-ayat terkait diplomatik ini. Jadi konsennya tadi ini kesepakatan. Kalau dengan kelompok masyarakat yang sudah kesepakatan, maka setialah dengan kesepakatan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau gitu aku lanjutin satu ayat lagi. Satajiduna akharina yuriduna ya'manukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salama wa yakuffu aydiyahum fakhuzuhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Ayat 91 itu. Dalam kenyataannya nanti Muhammad, kalian akan mendapati kelompok orang, mereka itu ingin mendapatkan rasa aman dari kalian dan untuk rasa aman bagi kelompok masyarakat mereka, kaum mereka. Tetapi pada saat terjadi fitnah, ya, kullama ruddu ilal fitnah urkisu fiha. Fitnah ini perang. Setiap terjadi perang, mereka membelot kepada pihak yang mereka anggap yang lebih kuat. Nah, inilah yang terjadi kepada Bani Quraizah nih. Dia lihat, dia tontonin gitu kan. Ini aku nih di Madinah. Bani Quraizah itu kan gitu. Dia warga Madinah. Nabi Muhammad diperangi orang Mekah. Mekah ini koalisinya kuat. Terjadilah Al-Ahzab itu, koalisi yang besar mengepung Madinah. Sampai sebulan tidak ada akses makanan masuk. Sampai kelaparan warga Madinah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah,
Bani Quraidah ni salah satu contohnya. Dia ketika dia ikut Nabi Muhammad karena dia lihat Muhammad ni kuat nih, dia join di situ. Tapi pada saat dikepung Madinah itu oleh koalisi orang Quraisy dengan sekian banyak suku, mereka melihat, wah ini Muhammad ni habis ini, tamat nih riwayat ini kalau kita, pindahlah kita. Nah itu, setiap terjadi fitnah mereka mengkhianati. Jadi ini orang biasanya nggak ada kesetiaan. Kesetiaan dia kepada yang kuat aja. Mana yang kuat ikut ke situ dia. Nah ini yang disindir di sini. Kalau orang itu ketemu Muhammad, fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salam, tak ada mereka menyatakan damai dengan kalian, wa yakufu aydiyahum, dan tidak mereka tahan tangan mereka, artinya ikut mereka bekerja sama dengan musuh, pada akhirnya sikat orang, tangkap, bunuh. Itu berarti mereka berkhianat dari kesepakatan. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Sudah ada alasan Allah kasih buat kalian untuk memerangi mereka. Sultanan mubina itu alasan yang kuat. Ada argumen yang kuat bagi umat Nabi untuk memerangi mereka. Kenapa? Karena mereka sudah membelot dari kesepakatan, mencari pihak yang kuat. Dan ternyata pihak musuh yang kuat pindah mereka ke sana. Nah, ini resikonya. Nah, salah satu resiko politik Indonesia adalah itu. Dia tidak ikut berkoalisi sini, tidak berkoalisi sini. Namanya politik bebas aktif. Tapi memang negara kita didesain begitu. Negara kita didesain begitu. Lihat lambang negaranya. Apa lambang negara kita? Garuda Pancasila. Lihat lambang negara Arab Saudi misalnya. Negara Arab Saudi itu lambangnya pedang sama bendera. Kalau kita di Garuda Pancasila itu di dadanya ada perisai, tidak ada pedang. Perisainya 2 malah. Jadi coba amati lagi nanti lambang negara itu. Ya, lambang negara di dada Garuda itu. Itu sebuah gambaran watak negara kita. Begitu yang didesain. Kita tidak negara yang memulai perang. Tapi kalau di perang kita ada perisai, Nah, perisainya itu berisi 5. Itu dibacanya seperti arah tawaf ke kiri begini, dan bintang di tengahnya itu warna hitam, backgroundnya itu perisai lebih kecil dari perisai yang besarnya. Nah, perisai itu, bintang itu bukan, gambar bintang itu sebenarnya bukan bintang tapi cahaya maksudnya. Cahaya itulah wakil ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu melihat perisai ini sebenarnya ketuhanan yang Maha Esa itu bukan hierarki ke bawah, tetapi dia dibaca berputar. Di tengah-tengahnya nur. Nah, itu Muhammad Yamin yang memberikan gagasan-gagasan. Ini kita tokoh-tokoh bangsa kita merancang itu. Terus dibacanya dari kiri berlawanan arah jarum jam. Terus di setiap balik 4 lambang itu merah putih. Nah itu nanti dipelajari lagi, ada di situ. Nah, memang kita tidak negara yang memulai perang, tapi kita punya perisai 2. Perisai batinnya nur tadi. Itu perisai batin kita. Jadi kita dilandasi dengan rasa bertuhan, gitu ya, religius gitu. Nah, kalau negara Mesir, negara-negara lain itu pedang, ada pedang, banyak yang pakai pedang. Itu, ya. Tapi risiko kita negara bebas aktif nih ya, karena tidak berkoalisi keamanan dengan negara manapun, ya yang manapun yang memerangi kita nggak ada kawan gitu. Makanya siap-siap aja. Generasi yang kuat ke depan ini, mana tahu dunia ini ribut parah. Jadi jangan sampai anak keturunan kita jadi budak bangsa lain nanti. Ngeri kita. Kita didik mereka dengan keberanian, ya harga kejiwaan dia sebagai umat Nabi Muhammad. Jangan pernah dihinakan oleh bangsa lain, supaya dia bertekad untuk menjadi bangsa yang kuat. Masih jauh kayaknya nih. Berapa puluh tahun lagi biar jadi harapan nih. Ya.
Ya. Baik. Ya, ada yang mau tanyakan lagi? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, selesai kita. Ya. Yaudah. Berdoa kita kepada Allah supaya Allah mudahkan segala urusan kita dalam dunia. Allahumma rabbana alhamdulillahirabbil alamin hamdan minna syakirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fatil qabri wa adkhilal jannata wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.